Sahabat terkasih, pergaulan yang kita jalani saat ini bisa menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih teman dan terlebih sahabat. Untuk itulah kita perlu meminta bantuan Roh Kudus untuk membedakan hal baik dan buruk dalam pergaulan. Sebab apabila kita ceroboh dalam memilih pergaulan, maka kita bisa terjerumus dalam perbuatan yang menimbulkan dosa. Maka bertemanlah dengan teman yang bijak, sebab lidah mereka selalu mengeluarkan pengetahuan. Dan bergaul kariblah dengan Tuhan Yesus Kristus, sebab dialah sumber pengetahuan itu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan dalam video pembuka ini pentingnya kita menjaga pergaulan kita ya. Iya. Karena apa yang ada di sekitar kita, pergaulan kita akan mempengaruhi juga kehidupan kita ke depan ya. Iya. Tema kita hari ini adalah pergaulan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita, menjaga kita, dan tentunya akan membawa kita hidup di dalam lingkungan orang-orang yang benar ya. Kita berdoa, Bapa, Kau mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjaga pergaulan kami. Karena pergaulan kami akan menentukan bagaimana kehidupan kami ke depan. Biarlah hari ini oleh firman Tuhan ini kami diingatkan, kami diajar, kami dididik untuk kami benar-benar menjaga pergaulan kami dan hidup dalam kebenaran. Ya, buka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 1 ayat 3 dan 6. Demikian firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Wah, puji Tuhan ya. Tuhan. Penting banget Tuhan ingatkan kita untuk menjaga pergaulan Kita ya. diingatkan ya. Iya. Iya. Karena di firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bagaimana pentingnya kita menjaga pergaulan kita. Menjaga apa? Pertemanan kita. Iya. Dan juga menjaga nih siapa-siapa saja orang-orang yang mempengaruhi kehidupan kita. Sebab pergaulan kita ini akan menentukan kualitas hidup kita dan juga menentukan kebahagiaan hidup kita ke depan. Amin, amin sekali ya. Iya. Sebagai orang beriman kita harus menjaga nih. Kita harus Iya. menjaga dan menjauhi pergaulan kita
dari hubungan yang toksik. Nah, ini penting ya, yang ini toksik penting ini. sekali ya. Sebab Iya. pergaulan kita ini akan mempengaruhi kehidupan kita Iya. dan kebahagiaan kita juga tentunya ya. Iya. Jadi kita harus menjaga pergaulan kita untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Amin. untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa, Iya. dan untuk tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Amin. Wah, ini bagus banget ya. Tuhan ingatkan ya, ada hal-hal yang perlu dijaga ya. Nah, yang dimaksud menjaga pergaulan kita untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dalam bahasa Ibrani adalah halak. Artinya adalah kita tidak suka, tidak senang, dan tidak mau mengikuti gaya hidup, prinsip hidup, pola pikir, dan kebiasaan hidup yang mengikuti petunjuk, masukan, atau nasihat dari orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan menjaga pergaulan kita untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa dalam bahasa Ibrani adalah amat. Ya, artinya adalah kita tidak suka, tidak senang, dan tidak mau berada di posisi yang salah. Nah, ini penting ya. Nah, Benar yang ya. di posisi yang salah, di posisi yang tidak benar, dan yang bertentangan dengan Tuhan dan yang kompromi. Jadi akhirnya kompromi begitu ya, benar-benar. Begitu juga yang dimaksud dengan menjaga pergaulan kita untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di mana dalam bahasa Ibrani-nya adalah yashab, artinya adalah tidak menikmati, tidak enjoy, tidak senang, dan tidak suka berkumpul dan berada di tengah-tengah orang yang suka ini. Berkatanya membual, berkata nggak benar, komplain, negatif, apalagi yang gosip-gosip begitu ya. Dan sebagainya itu ya. Nah, itu ya. Supaya kita ini dapat menjaga kehidupan kita ini dari pengaruh pergaulan dan hubungan yang toksik, maka kita harus menjadikan apa? Kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita ini akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan yang penting ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, luar biasa ya. Nah, ini ada satu firman lagi yang akan meneguhkan kita. Kita akan baca di 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini kita diingatkan ya. Supaya kita jangan sesat. Artinya supaya jangan sampai kita tidak mengerti bahwa pergaulan yang buruk, yaitu hubungan kita dengan orang-orang yang membawa toksik dalam kehidupan kita, ini akan membuat kita ini jauh dari Tuhan. Benar. Akan merusak kebiasaan yang baik atau karakter yang baik dalam kehidupan kita. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita diingatkan pentingnya untuk kita memilih, menjaga, dan menjauhi pergaulan kita dari orang-orang yang membawa toksik, yang dapat merusak kebiasaan kita dan merusak karakter kita yang baik. Sebab penting sekali kita mengerti dan menyadari bahwa pergaulan kita akan mempengaruhi kehidupan kita dan kebahagiaan kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 49 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan untuk kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjaga pergaulan kita dan hubungan kita supaya dijauhkan dari orang-orang yang toksik, yaitu orang-orang yang dapat merusak kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang membangun kita, artinya orang-orang yang memberi motivasi, yang memberi semangat, yang memberi support, yang mendukung, yang melengkapi dan membangun kekurangan atau kelemahan kita akan datang dengan bersegera. Jadi kita harus percaya dan berdoa sesuai dengan janji Tuhan ini bahwa inilah kehendak Tuhan untuk kita.
yaitu orang-orang yang membangun pribadi kita, keluarga kita, dan bisnis kita yang akan datang bersegera. Tetapi orang yang merombak dan merusak kehidupan kita meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali di acara Terang Kasih dengan tema pergaulan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, ini ada DM masuk ya, kita baca salah satu di antaranya dari Retno Devi. Shalom Bapak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Retno, berharap sudah menyaksikan ya Terang Kasih ini. Saya punya teman yang sekarang sedang merambah jadi influencer. Tapi kalau saya lihat sebenarnya dia memaksakan sih. Karena sekarang circle-nya influencer-influencer yang udah di atas dia. Mau nggak mau deh nggak pengen di bawahnya. Padahal kan wajar kalau kita merambah dari bawah. Jadi kadang dia beli barang-barang dari hasil pinjam sana sini. Dampaknya memang followernya naik. Karena pansos dari teman-teman influencernya. Cuma kalau terus-terusan begitu gimana dia tutupin hutang-hutangnya. Dia sih bilang kalau dia ada terima endorse, tapi kalau pengeluarannya lebih banyak karena hanya ikutan kayak teman-temannya dia yang lain, apakah bagus? Iya memang betul, apa yang disampaikan oleh Retno ini betul sekali ya. Kita hidup tidak bisa memaksakan diri ya. Memaksakan untuk langsung pansos gitu ya, panjang sosial gitu. Iya ya. Nah terus apalagi sebetulnya kalau begini ya jadi pakai topeng ya sebetulnya ya. Dia mengendorse sesuatu yang sebetulnya di luar kapasitasnya dia seperti itu ya. Nah, apa yang tadi Retno sampaikan itu benar sekali. Ya, apalagi pinjam sana, pinjam sini ya itu tinggal tunggu seperti nyimpan bom peledak, tinggal tunggu waktu meledaknya aja gitu ya. Karena hidup harus di-manage, keuangan juga harus di-manage. Bahkan kehidupan kita ini ada tanggung jawab juga kepada Tuhan. Tujuan kita bukan cari follower, ya tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Itu penting sekali ya, gitu. Mungkin dari kamu. Cara berpikir kita, pergaulan kita juga harus kita jaga seperti firman Tuhan katakan ya. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi dan ini terbukti kan ya. Karena pergaulan ini akhirnya mempengaruhi gaya hidupnya ya. Dan setuju sekali dengan apa yang disampaikan Retno dan tentunya sahabat yang baik kalau menyaksikan ini ya, kita jangan hidup berpusat kepada diri sendiri supaya dapat follower banyak, tapi kita hidupnya fokusnya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Baik, saya kira kita doakannya Retno, kalau memang Retno bisa ada waktu berdoa untuk bisa mengingatkan dia, tapi ini kan sudah diingatkan ya, tapi kayaknya dia masih menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar ya. Kita doakan ya. Tuhan, kami bersyukur buat pribadi Retno yang peduli kepada temannya ini. Kami bersyukur Kau sudah memakai Retno juga mengingatkan sahabatnya ini untuk hidup dengan cara yang benar. Tidak mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Biarlah hari ini kayak berdoa Tuhan, pakai saudara kami Retno ini untuk bisa membawa temannya ini kembali kepada kebenaran-Mu. Dan kayak berdoa jamah temannya ini supaya Tuhan menjaga hidupnya. Jangan sampai pada akhirnya hidupnya semua menjadi sia-sia dan terjerat dalam satu ikatan hidup dengan hutang dan yang lain-lainnya. Ya, berdoa Tuhan hari ini juga untuk para sahabat yang baik yang sedang mengalami kehidupan seperti ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jamah supaya disadarkan, diingatkan bahwa pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kehidupan kita dan kebahagiaan kita. Ya, berdoa hari ini ada pertobatan dan kembali kepada kebenaran. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi nih dari Vania Angel. Iya. Halo tim Terang Kasih. Halo juga Vania. Ya. Berharap nih Vania yang juga menyaksikan saat ini ya Terang Kasih. Gimana ya cara yang baik untuk menegur teman-teman suami saya yang suka banget ajak suami saya kumpul? Ya. Memang sih bisa dipantau karena kumpulnya di pos satpam. Tapi nggak setiap malam juga kali. Suami saya juga selalu bilang nggak enak. Bilangnya setor muka, taunya pulangnya malam. Kayaknya kita berantem gara-gara ini terus. Rasanya mau pindah aja dari perumahan ini. Wow, ini luar biasa nih ya. Memang curhatan seorang istri. Ya, seorang istri gitu ya Fania ya. Iya. Memang betul ya.
tadi dikatakan di sini Iya. suami teman-temannya teman-teman suami suka ajak nih, Iya. ajak suami untuk kumpul bareng. Iya. Tapi kumpulnya kan di pos satpam ya, mungkin Iya. dekat rumah juga ya. Iya. Tapi kan tentunya ini juga bisa Waktu kebersaman dengan keluarganya, quality time-nya Iya. juga berkurang ya. bahkan bisa masuk angin ya. Semalaman gitu ya. Ya Fania, ini saya jadi seperti ingin ketawa juga karena Agus suami saya tercinta ini juga suka seperti itu dulu ya. Dulu ya. gitu ya. Sebelum sadar. Sebelum sadar ya. Memang betul sih Fania, kalau misalnya seorang pria atau seorang suami kamu jangan kumpul-kumpul gitu ya. Pasti nanti akhirnya bisa bisa Konflik, berantem seperti tadi yang Sania Terus katakan. kehilangan quality time-nya juga ya, kebersamaan. Iya. Nah, bagaimana nih? Tadi kan rasanya mau pindah aja nih, pada nggak tahan Tadi kan dia ya. bilang, gimana caranya yang baik menegur teman-temannya? Ya teman-temannya nggak bisa ditegur. Tentunya teman-teman suaminya, Fania tidak bisa ditegur ya. Justru suaminya yang mesti didoain. Sebab keputusan untuk kumpul-kumpul kan Iya. juga dari suaminya. Suaminya, iya. Nah, apa yang bisa kasih Kayaknya masukan? suaminya juga seneng juga deh. Iya, kan seneng kumpul itu Iya. namanya juga ketemu teman-teman ya, Iya, gitu iya. ya. Tapi diatur waktunya Diatur ya. waktunya. Ya, caranya bagaimana sebagai seorang istri? Ya, Ya, kamu sebagai istri, ya. dulu suami saya Agus ini juga seneng nih kongko-kongko kalau bahasa Jawa gitu ya. Ya nggak ngapa-ngapain ya suka ngobrol aja kan gitu ya. Ngobrol, begadang gitu sama teman-teman. Ya tentunya saya sebagai istri kan khawatir juga ya, khawatir kesehatannya. Iya. Dan dia nanti kurang tidur juga jangan besok nggak bisa dengan Maksimal. anak-anak, nggak bisa maksimal juga kerjanya begitu. Apa yang saya lakukan dulu ya, saya tuh menemukan firman Tuhan di Mazmur gitu. Katakan bahwa diberkatilah seorang laki-laki yang hidupnya Takut akan Tuhan, menuruti jalan Tuhan. Jadi saya kutip ayat itu, saya bilang Tuhan, aku bersyukur. Saya bilang begitu ya, karena ada juga dikatakan biarlah naikkan permohonanmu dengan ucapan syukur. Permohonan kita, apapun permohonan kita dengan ucapan syukur. Jadi saya bilang begini, Tuhan terima kasih bahwa suamiku adalah orang yang takut akan Tuhan. Agus itu hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Maka diberkatilah dia. Katakan seperti itu, saya mengucap syukur. Jadi Fania, biarlah engkau datang kepada Tuhan. Doakan suamimu, katakan Tuhan terima kasih suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang kau tunjukkan, dan selalu ada di dalam berkat Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupannya ya. Percaya ya, dan waktu itu yang pertama kali berubah tuh bukan Agus dulu loh. Yang pertama kali berubah tuh saya dulu gitu ya. Karena saya bilang, saya kan mengucap syukur, terima kasih Tuhan, suami kalau suami yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan olehmu, dan yang hidupnya terus mendekat kepadanya. Lalu pandangan saya terhadap Agus tuh jadi berubah. Saya melihat dia, oh dia orang yang takut akan Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya kata-kata saya jadi manis ya kepada kamu ya. Tadinya juga saya juga suka. Berubah deh. Gimana? Kamu berubahnya karena apa? Kayak disadarkan gitu. Karena kalau si isinya terus makin waktu saya komplain sama kamu. Gitu makin laki-laki kan kalau dikomplain suka bukannya makin berubah makin cerewet amat sih. Kesel gitu. Ya. Tapi waktu aku berubah gimana? Iya justru malah wah dia kok bisa ngerti ya gitu. Jadi Rania, mari datang kepada Bapamu yang di surga, utarakan seluruh keinginanmu. Apa sih yang kau inginkan dari suamimu, dari apa yang diinginkan hatimu untuk suamimu. Terus juga supaya pergaulannya adalah pergaulan di mana orang yang hanya membangun dia yang datang bersegera. Orang yang akan merombak merusaknya, meninggalkan dia. Itu juga suka saya ucapkan ketika dulu ya. Jadi hanya orang-orang yang membangun suami saya ini yang datang bersegera. Tapi orang-orang yang akan merombak merusak dia akan meninggalkan dia. Nah, ya mungkin sahabat baik juga lagi curhat lagi begini. Seperti itu. Para ibu-ibu. Iya. Nah kita maksudnya gini, kita kan ada janji Tuhan. Janji Tuhan kan orang yang membangun kita datang bersegera. Orang yang merombak kita akan meninggalkan kita. Kita terima janji Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, janjimu berkata demikian. Maka terjadilah janjimu atas kehidupan suamiku, atas kehidupan istriku dan semua ya. Nih terjadi. Terjadi sekarang ya. Amin ya. Baik, mari kita mau berdoa ya. Juga untuk sahabat yang baik, mari raih janji Tuhan. Itu
itu adalah milik kita. Amin. Dan semua janji yang baik itulah yang terjadi. Ya. Ketika kita mempercayainya dan Amin. percaya bahwa itu semua terjadi dalam kehidupan Amin. kita. Ya. Jadi Amin. jangan berantem lagi ya. Ya, jangan berantem. Fania jangan berantem lagi ya. Lebih baik kita pegang janji Tuhan, Amin, kita ya. konfes janji Ke Tuhan Tuhan, aja ya. kita bawa ke Tuhan dan terjadi seperti yang Tuhan kehendaki ya. Kita Ya. doa ya Fania ya. Bapak Surgawi, terima Amin. kasih untuk anakmu yang terkasih Fania yang Amin. begitu terbuka dan mengutarakan semua apa yang ada di dalam hatinya. Amin. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa-doanya. Demikian juga mungkin ada sahabat yang baik juga yang mengalami hal-hal yang mirip Amin. dengan Fania. Saat ini kami bawa kepadamu dan kami terima janjimu Amin. bahwa hanya orang yang membangun kami, yang membangun suami kami, yang membangun istri kami, yang membangun anak-anak kami yang datang bersegera. Tetapi orang-orang yang akan merombak, merusak suami kami, istri dan anak-anak kami itu akan meninggalkan Amin. meninggalkan mereka karena kami tahu janjimu ini adalah ya dan amin. Amin. Bahwa hanya orang-orang yang membangun kami yang datang bersegera dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih Ya, ini. terima kasih ya. Terima kasih. Nah, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa pergaulan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus menjaga dan menjauhi pergaulan kita dari hubungan yang toksik. Sebab pergaulan kita akan mempengaruhi kehidupan kita dan kebahagiaan kita. Dan yang kedua, sebagai orang beriman kita harus menjaga pergaulan kita untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, untuk tidak berdiri di jalan yang berdosa, dan untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus menjaga kehidupan kita dari pengaruh pergaulan dan hubungan yang toksik. Dengan menjadikan kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang menghadapi hubungan yang toksik ini yang membuat engkau menjadi lelah dan stres? Mari datang pada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sahabat yang baik, saat ini kalau engkau sedang menghadapi hubungan yang toksik yang membuat engkau lelah dan stres, mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan kasih-Nya. Sehingga engkau percaya dan menyadari bahwa engkau bukan victim, engkau berharga dan sangat dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau,
sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Bapa, sungguh kami bersyukur bahwa kami ini sangat dikasihi, kami berharga, dan kami ada di dalam pelukan-Mu yang aman, yang menjaga kami, yang melindungi kami, dan yang membebaskan kami dari semua pengaruh orang-orang yang tidak benar, yang tidak membangun, dan yang dapat merusak kehidupan kami. Oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kami menjadikan kesukaan kami adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku puji Kau.